perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa saja yang menjaga puasanya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti janjikan ampunan baginya. Sebutkan dalam hadis, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini hadis yang ma'ruf yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan banyak riwayat yang lain. Rasulullah mengatakan siapa saja, man lil umum. Jadi kalau dalam bahasa Arab kalimat man ini untuk laki-laki, perempuan, pejabat, rakyat jelata, orang kaya, orang miskin, man selama Ramadan. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaba. Karena iman kepada Allah hanya mengharapkan ridhanya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Dalam hadis yang lain juga sama, adalah hadis yang kedudukannya sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qama Ramadan. Barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan. Maksud berdiri di sini, Al-Imam Nawawi menjelaskan melaksanakan daripada salat tarawih, melaksanakan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Jadi salah satu niat di bulan Ramadan yang diajarkan salafus saleh, para alim ulama di kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah, kita selipkan niat kita bulan Ramadan sebagai syahrut taubah. Bulan di mana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita, Al-Faqir, kita semua pasti dan pasti memiliki dosa dan kesalahan. Dan kita yakin seyakin-yakinnya musibah yang datang saat ini juga disebabkan karena banyaknya dosa-dosa kita. Namun dosa-dosa ini tidak menjadi penghalang kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ungkapan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, ungkapan yang Masya Allah ini selalu kita ulang-ulang, tujuannya termasuk untuk Anda sendiri, agar ungkapan ini menjadi pembelajaran yang sangat dahsyat. Beliau mengatakan ma'siyatun, sebuah kemaksiatan, awrathat dhullan wa iftiqaran, yang mewariskan kehinaan dan rasa fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairun min ta'atin, lebih baik dibandingkan ketaatan, awrathat izzan wa istikbaran, yang melahirkan rasa merasa diri mulia, wastikbaran, dan rasa diri sombong. Nah, ketika perasaan ya Allah sebagai hamba Allah yang sudah dipelihara, diberikan rezeki oleh Allah, diberikan nikmat yang tidak putus-putusnya, namun dengan beraninya wa'iyadzubillah kita bermaksiat kepada Allah. Ketika ada hidayah yang Allah berikan untuk mendekat kepada Allah, inilah waktunya. Di bulan suci Ramadan kita untuk tajdidut taubah, memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam istilah ilmu bahasa Arab disebut taba yatubu taubatan. Di mana alinabah, makna taubat di sini adalah kembali kepada Allah. Tafwidul amr ila Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Anda ingatkan kepada Anda pribadi dan berkhusus jemaah yang Masya Allah paling Anda cintai. Jemaah Masjid Al-Ikhlas ini adalah jemaah yang Masya Allah termasuk awalun di BSD. Jadikan setiap niat ibadah kita, untuk taubat. Salat tarawihnya dengan niat untuk taubat kepada Allah. Baca Qur'annya diniatkan juga untuk taubat kepada Allah. Silaturahminya diniatkan untuk taubat kepada Allah. Apalagi di zaman saat ini Allah berikan kita musibah, ujian. Salat tarawihnya di rumah, salat berjamaahnya di rumah, bahkan salat Jumatnya pun dari fatwa Majelis Ulama Indonesia sampai saat ini juga memfatwakan hal yang sama. Niatkan untuk memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa inni laghaffarul liman taba. Wa inni, Allah mengatakan sesungguhnya, ini kalimat ini litaukid sebagai penguat. Sesungguhnya aku, kata Allah, laghaffarun,
benar-benar akan mengampuni liman taba. Siapa saja yang mau bertobat kepada Allah, yang mau meminta ampun kepada Allah, yang mau rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inni laghafarul liman taba, dan tanda orang yang taubat, wa amana, dia tingkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah-ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini jadikan sebagai wasilah untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Imam Bukhari menjelaskan sebuah judul di dalam bab di dalam Sahih Bukhari. Apa judul yang beliau tulis? Al-iman yazid wa yanqus. Iman ini naik dan turun. Kapan iman ini naik? Dengan ketaatan. Dengan sholat meningkatkan iman, dengan dakwah meningkatkan iman, dengan sholat tarawih meningkatkan iman, dengan bicara keagungan Allah meningkatkan iman, dengan bersedekah meningkatkan iman, dengan melaksanakan istiqomah sholat witir meningkatkan iman. Setiap amalan yang kita laksanakan di bulan Ramadan niatkan untuk meningkatkan keimanan kita. Yangkus, dan iman ini akan turun bil maksiyah, dengan banyaknya hati kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inni laghafaru liman taba wa amana, dan dia beriman meningkatkan keimanannya, wa amila salihah, dan mengerjakan amalan yang saleh. Tsumma ihtada, kemudian Allah akan berikan petunjuk kepada orang tersebut. Ketika dia istiqomah, Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk. Maka bulan Ramadan jadikan sebagai syahrut taubah. Kan kita dengar Ramadan sebagai syahrul Quran. Bulan di mana Allah turunkan Quran, diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Di dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW, kalau Ramadan datang, beliau bertadarus dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ramadan juga disebut dengan syahrul rahmah. Ramadan disebut dengan syahrul maghfirah. Ramadan juga disebut sebagai syahrut taubah. Bulan di mana hamba-hamba Allah berlomba-lomba untuk membuktikan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat kepada diri kita, apakah di bulan Ramadan ini peningkatan ibadah kita bertambah, bil khusus untuk membaca Al-Quranul Karim. Ini kalau bisa sehari minimalnya dibaca 1 juz daripada Al-Quranul Karim. Nah, baca sebelum sholat 1 atau 2 lembar, kalau 5 waktu sholat dengan mudah kita khatamkan 2 juz. Maka dalam waktu 1 bulan di bulan suci Ramadan dengan mudah dan tidak terasa biduni takalluf, tanpa ada beban, maka kita dengan mudah menghatamkan 2 kali daripada Al-Quranul Karim. Dan Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan kalau ada orang yang sedang khataman Al-Quran, tolong panggil saya. Kenapa? Ketika khatmul Quran, disitulah salah satu doa-doa seorang hamba Allah diistijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niatkan setiap ibadah yang kita laksanakan menjadi wasilah litaubah untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menjanjikan dalam hadis, min Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain. Minal Jum'ah ilal Jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat yang lain. Minas salah ila salah, dari satu salat ke salat yang lain. Kafaratun lima bainahuma, menjadi penghapus dosa di antara keduanya, malam ijtanabat kabair, selama seseorang tersebut tidak melaksanakan dosa-dosa besar. Kalau buat bagaimana Ustaz? Taubatan nasuha. Sebutkan dalam hadis yang sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Seseorang yang sudah membunuh 99. Ini Nabi menceritakan kisah seorang Bani Israel yang sudah membunuh 99 orang, kemudian Allah ketuk hatinya sehingga dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ada keinginan. Sampai dalam kisah tawilah, kisah yang panjang, dia datang kepada seseorang minta nasihat, apa mungkin saya diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Oh, kalau sudah 99, wabillahi taufiq wal hidayah. Enggak mungkin. Digenapkan jadi 100. Nah, datang lagi kepada orang saleh, orang yang bertauhid kepada Allah. Ditunjukkan di sana ada orang yang sedang mengamalkan agama, kamu datang, niatkan untuk taubat kepada Allah. Belum sampai tempat yang dituju, orang tersebut telah kembali kepada Allah. Dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
terjadi pertikaian antara malaikat rahmat dengan malaikat azab dalam hadis yang sahih. Nah, karena malaikat juga Masya Allah dalam beberapa hal tidak mengetahui. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan jalan tersebut sehingga ketika malaikat rahmat mengukurnya, jalan yang dituju di tempat taubatnya lebih luas dibandingkan kemaksiatan yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kesempatan kita baca Al-Qur'annya, niatnya untuk salah satunya apa? Ya Allah, jadikan dengan baca Al-Qur'an ini Engkau ampunkan dosa-dosa hamba. Zakat yang kita keluarkan, selain menunaikan kewajiban, niatkan juga ya Allah, jadikan zakat ini sebagai wasilah Engkau terima taubatku ya Allah. Salat tarawih berjamaah dengan keluarga yang kita laksanakan dalam kondisi adanya wabah Covid saat ini. Niatkan ya Allah, jadikan salat tarawih ini juga sebagai ladang taubat untuk hamba. Apa saja yang kita lakukan, kebaikan apapun, sekecil apapun di bulan suci Ramadan. Karena dalam hadis jelas, tidak ada perkara yang sunnah di bulan Ramadan. Anda garis bawahi. Yang sunnah dilipat gandakan pahalanya menjadi wajib. Yang wajib dilipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali lipat. Maka semua di bulan Ramadan, baca Qur'annya dapat pahala wajib. Silaturahminya dapat pahala silaturahmi yang wajib. Semua dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Innamal a'malu bin niat. Setiap amalnya tergantung daripada niat. Karena niatnya baik, tajdidut taubah. Maka Al-Imam Nawawi menjelaskan syarat daripada taubatan nasuha. Ini ada beberapa syarat yang dijelaskan para alim ulama. Yang pertama, kita menyesal. Yang kedua, kita meninggalkan maksiat tersebut. Allah ya'uda ilaiha abada, dan berjanji kepada Allah, saya tidak akan kembali lagi untuk berbuat maksiat. Dan kalau yang ketiga berkaitan dengan hak adamiyin, berkaitan dengan hablum minan nas, haknya kita kembalikan. Kemudian bagaimana Ustaz? Ana sudah taubatan nasuha, ana sudah minta ampun kepada Allah. Datang satu waktu ana bermaksiat lagi, taubat lagi kepada Allah. Kemudian bermaksiat lagi, taubat lagi kepada Allah. Allah tidak akan pernah jenuh menerima taubat kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaghfiru liman yasha, akan mengampunkan dosa siapa saja yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah pentingnya kita membersihkan hati di bulan suci Ramadan. Ini sudah hari yang masuk hari ke berapa nih Pak Ihsan? 14 ini malam ini. Malam 14. Yuk tanya diri kita nih hati. Masih ada kebencian nggak kepada orang Islam? Masih ada kebencian nggak kepada saudara kita? Dikisahkan dalam sebuah hadis, sebuah riwayat. Ada yang mengatakan hadis ini hasan kedudukannya, ada yang melemahkan hadis ini. Hadis ini kisah ini memiliki syawahid dan mutaba'ah. Banyak riwayat. Ketika Nabi SAW sedang berkumpul dengan para sahabat, ini Nabi SAW melihat seorang sahabat Ansar yang sedang menenteng sendal di sebelah kirinya. Dengan pakai tangan kiri dia pegang sendalnya. Habis selesai berwudu. Nabi SAW mengatakan, Ittala alaikum rajulun min ahli jannah. Kata Rasulullah, itu yang kamu lihat, dia adalah calon penghuni surga. Maka Abdullah bin Amr bin As yang hadir di dalam halaqah Nabi, yang hadir dalam ta'lim Nabi ketika itu, karena mendengar Rasulullah mengatakan 3 kali berturut-turut di dalam majelis yang sama. Ini penasaran. Ini apa amalan spesialnya nih orang? Kok sampai Rasulullah mengatakan annahu min ahlil jannah? Maka diikutin sampai rumahnya. Pada laki-laki tadi sama Abdullah bin Amr bin As diikutin. Sampai di depan rumahnya Abdullah bin As minta izin. Bisa nggak saya nginap di rumah kamu 3 hari? Li wali abi, saya dengan bapak saya ada sedikit permasalahan. Ini siasat dalam bahasa lah. Maka dia nginap hari pertama, diperhatikan tidak ada amalan yang spesial dari orang tersebut. Kecuali hanya kalau terbangun dia baca zikir dan takbir itu saja. Kemudian orang tersebut bangun sebelum subuh, sholat tahajudnya pun biasa saja. Baca Qur'annya pun tidak ada yang spesial. Puasanya pun ya standar semuanya. Hari kedua juga seperti itu. Hari ketiga juga seperti itu. Abdullah bin Amr bin As hari ketiga akhirnya buka-bukaan. Sebenarnya saya nggak ada permasalahan antara saya dengan bapak saya. Cuman saya mendengar di dalam majelis
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, annaka min ahlil jannah. Engkau termasuk daripada calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini sahabat. Orang yang ketika hidup di dunia tapi namanya sudah tertulis di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka diceritakan, saya nggak punya amalan khusus, saya tidak punya amalan yang spesial, ibadah saya biasa saja, tahajud saya biasa saja, baca Qur'annya biasa saja, dengan riwayat yang panjang. Namun di dalam hati saya tidak memiliki sedikit pun hasad kepada kaum muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada. Dan yang kedua, saya maafkan setiap kesalahan yang orang lakukan kepada saya. Subhanallah. Satu sifat yang kelihatannya simpel. Tapi di madrasah Ramadaniyah ini yang kita mau bentuk. Ustadz, anak tarawihnya istiqomah, alhamdulillah. Baca Qur'annya istiqomah, alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Puasanya sampai hari ke-14 istiqomah, alhamdulillah. Satu pertanyaan. Masih nyimpan perasaan dengki atau tidak kepada umat Islam? Masih ada perasaan hasadnya atau tidak? Ketika perasaan penyakit-penyakit ini masih ada di dalam hati kita, ketahuilah kualitas Ramadan kita belum seperti apa yang diharapkan Allah dan Rasul-Nya. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, kam min saim. Berapa banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Tidak mendapatkan apapun daripada puasanya kecuali haus dan kenapa? Berpuasa, oke. Salat tarawihnya, Masya Allah. Baca Qur'annya, Masya Allah. Kenapa? Puasanya masih diisi dengan ghibah, membicarakan aib orang lain, dengan namimah, mengadu domba, dengan perasaan hasad, dengki, perasaan benci yang tidak pada tempatnya. Maka jadikan bulan Ramadan ini sebagai syahrut taubah. Bulan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga keluar daripada bulan suci Ramadan dalam kondisi apa? Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosa kita. Wailun, wailun, wailun. Dalam riwayat celaka. Seseorang yang mendapatkan bulan Ramadan walam yughfar lahu, namun Allah tidak ampunkan dosa-dosanya. Ini orang yang celaka, orang yang merugi. Kalau tidak di bulan Ramadan, di bulan apa lagi kita akan meraih ampunan Allah? Kalau bukan di bulan Ramadan, di bulan apa lagi kita akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala? Allah zat yang Maha Pengampun, betul. Namun hadirin yang mulia, di bulan yang dicintai Allah, kalau kita tidak mampu mengambil kesempatan ataupun hadiah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, di bulan apa lagi kita akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini kesempatan. Zikirnya menjadi mendapatkan pahala yang wajib, sholat sunnahnya dapat pahala yang wajib dikerjakan dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Dia istiqomah dan sabar. Allah jelaskan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ketika seseorang sabar, baik dalam ibadahnya, baik dalam berjihadnya, baik dalam berdakwahnya, baik dalam berjuangnya di jalan Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan pahala yang tidak ada batasnya. Maka Al-Fakir Ana mengingatkan, terutama kepada teman-teman di Masjid Al-Ikhlas Sektor 16, Ana mohon sampai detik ini untuk tetap mengikuti fatwa daripada Majelis Ulama Indonesia. Kita jangan rasa lebih pandai, jangan menjadi mufti, jangan menjadi ahli fatwa. Kita mengikuti para alim ulama dan alim ulama pun berjalan sesuai dengan dalil-dalil yang mereka istidlal. Baik daripada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dan yang kedua, jaga ukhuwah, jaga persatuan. Jangan sampai perbedaan pendapat menyebabkan perpecah belahan. Karena perbedaan pendapat kalau di kalangan ulama ini rahmat jadinya. Ikhtilafu ummati rahmah. Tapi perbedaan pendapat ini akan menjadi laknat kalau terjadi di kalangan awam. Ustadz, nanti tanggal 15, nanti katanya ada yang bilang, nih mau ada dentuman. Nanti mau begini, nanti mau begini, nanti begini. Akhi, umat jangan ditakut-takuti. Nabi SAW mengatakan apa? Yassiru wa la tu'assiru. Permudah, jangan persulit. Basyiru wa la tunaffiru. Kasih berita gembira umat ini, jangan ditakut-takuti. Jangankan untuk memikirkan kiamat, teman-teman semua.
Sesuatu yang pasti kita yakini setiap hari malaikat maut berkali-kali datang kepada kita, tinggal menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kapan saya bisa mencabut nyawa fulan? Maka ada sahabat ketika Nabi SAW menyampaikan tausiahnya, hadis ini sahih, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ini namanya yang nanya Arabnya Arab Baduy. Arab Baduy ini dari kampung kadang. Jadi kadang tidak tahu adab, tidak tahu etika, wis nanya tak. Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan terjadinya hari kiamat? Nabi lanjutkan pembicaraannya. Selepas selesai, Nabi SAW tanya balik, siapa? Mana sa'il? Siapa yang bertanya tadi? Ana ya Rasulullah. Ini Baduy bilang, saya Rasulullah. Apa yang kamu tanyakan? Kapan terjadinya hari kiamat ya Rasulullah? Maka Nabi SAW tanya balik. Wa ma'adatta laha. Apa yang sudah kamu persiapkan untuk datangnya hari kiamat? Ketika seseorang ditanya, kapan kematian antum? Maka yang perlu dijawab, apa yang sudah kita persiapkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita terpecah belah dengan sebab perbedaan pendapat. Sebuah riwayat boleh jadi sahih. Sebuah riwayat betul ada hadisnya. Namun riwayat ini harus dilihat dari semua sudut pandang. Dilihat dalam kacamata ilmu hadis, dilihat daripada asbabul wurud, sebab turunnya hadis, dilihat apa pendapat ahlul hadis tentang hadis ini, dan dilihat daripada kedudukan hadis tersebut. Apakah hadis ini sahih, ataukah hadis ini dhaif, ataukah hadis ini hanya sekedar keutamaan? Apakah maksud daripada hadis ini agar manusia bersiap-siap untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini harus kita pahami. Tapi kalau kita niatkan bulan Ramadan hanya untuk bertaubat kepada Allah, ya bakhtana, kita akan menjadi orang yang beruntung. Bersihkan hati daripada kebencian, kedengkian, sibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah, insya Allah keluar daripada bulan Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan daripada sang ibu. Bersih. Dengan bersihnya hati inilah kita akan mudah menikmatkan halawatul iman. Ya Allah, baca Quran nikmat, salat bisa bikin nangis, kemudian silaturahmi bisa bikin nangis, tahajud malamnya mudah nangis, merasakan halawatul ibadah. Nikmatnya ibadah terasa. Ini sekarang tarawih udah di rumah makin ngantuk lagi, apalagi udah makan nasi, bakwan, kolak, itu bawaannya sholat tarawih udah begini sih. Kok bisa seperti itu? Tidak ada perasaan menjadikan sholat ini sebagai wasilah untuk taubat. Ketika kita jadikan ini sholat kita yang terakhir, maka kita akan khusyuk dalam sholat kita. Ketika kita menjadikan baca Quran ini bacaan Quran terakhir saya di hadapan Allah, maka di dalam membaca Al-Quran kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada teman-teman di jemaah ataupun pengurus Masjid Al-Ikhlas, jadikan bulan Ramadan momentum yang sangat baik untuk kita bertaubat kepada Allah. Untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insya Allah dalam kondisi orang yang selalu bertaubat kepada Allah, dia bersalah, dia meminta ampun, dia bersalah, dia meminta ampun, dia bersalah, meminta ampun, Allah tegaskan dalam Al-Quran. Sekali lagi Allah tegaskan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat suka at-tawwabin. Siapa at-tawwab? Orang yang hobi. Ya. Kalau sesekali belum hobi. Mas Bagus, Mas Ihsan, orang yang hobinya bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Kenapa? Karena dia merasa hamba Allah yang selalu salah. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang mau mensucikan. Baik mensucikan diri daripada hadas yang nampak ataupun daripada penyakit hatinya, mensucikan dirinya daripada ujub, sombong, takabbur, merasa diri paling benar. Ketika hati ini bersih, insya Allah kapanpun Allah mau panggil kita, Pak. Nah, apalagi di bulan Ramadan. Jadi semua jangan ketakutan, Ustaz, nih di bulan Ramadan masih hidup enggak anak, Masya Allah. Yang bisa meninggal di bulan Ramadan ini, Pak, hamba-hamba Allah pilihan. Jadi jangan kegeeran kita. Waduh, panas sedikit panik, batuk sedikit panik, ustadznya bersin sedikit, jemaahnya bubar semuanya. Ingat, bulan Ramadan ini bulan di mana Allah menyeleksi hamba-hambanya.
Maka Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Kutiba bermakna furida, telah difardukan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana difardukan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum. Nah, kalimat la'alla ini dalam arti sebenarnya bukan mudah-mudahan jadi orang bertakwa. La'alla bermakna taukid. Kalian pasti menjadi orang yang bertakwa, kata Allah. Dengan syarat apa? Kalau benar puasa kalian karena Allah. Kalau benar tarawih kalian karena Allah. Kalau benar segala yang kita lakukan ikhlas hanya mengharapkan keridhaan Allah, Allah pasti akan menjadikan kita minal muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan membaca rangkaian daripada taubat ini dengan membaca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jadi di bulan Ramadan, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya, beliau mengatakan ada 4 amalan yang dianjurkan dibaca di bulan suci Ramadan. 2 amalan ini yang akan mendatangkan keridhaan Tuhanmu, kata Nabi. Dan 2 amalan ini tidak ada yang mampu melainkan milik Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di bulan Ramadan Nabi memerintahkan kita untuk memperbanyak mengucapkan syahadat. Yang kedua, Nabi SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak membaca istighfar. Dan yang ketiga, diperintahkan untuk meminta surga, dan yang keempat meminta dijauhkan daripada neraka. Cara bacanya bagaimana, Ustaz? Dibaca, ini biasanya kalau kita di Yaman, ini setiap hari di bulan Ramadan, selepas sholat 5 waktu, selepas sholat sunnah, selepas berbuka puasa, selepas ibadah yang lain, ini kita baca sama-sama. Bacaannya seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. 2. Syahadat istighfar. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini syahadat. Astaghfirullah. Nas'alukal jannah. Kami memohon surga, ya Allah. Wa na'udzu bika minan nar, dan jauhkan kami dari neraka. Ini yang diajarkan Rasulullah di bulan suci Ramadan, 4 amalan ini untuk diulang-ulang. Ditambah lagi dengan amalan yang lain ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidah Aisyah ummahatul mukminin, bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kami mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang kami baca ya Rasulullah?" Maka Nabi SAW mengajarkan perbanyaklah membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi 5 amalan yang diajarkan Rasulullah. Pertama membaca syahadat, perbanyak istighfar, perbanyak memohon surga, minta dijauhkan daripada neraka, dan membaca Allahumma innaka afuwun, wahai Allah, engkau zat yang maha memberikan maaf dan memberikan ampun. Tuhibbul afwa, engkau cinta memberikan maaf, dan engkau cinta kepada orang yang mau memaafkan. Fa'fu anna, maafkan kami ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Ini kalau kita pelajari, sigat daripada amalan ini semuanya agar apa? Agar Allah mau menerima taubat kita. Anda garis bawahi, semua amalan ini intinya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pengampunan. Maka wailun, celakalah orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan namun tidak diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jadikan apa? Wasilah taubah di bulan Ramadan ini juga yang paling ampuh. Dengan apa? Meminta ampun, memohon maaf kepada kedua orang tua kita. Nah, kalau sekarang lagi di lockdown, belum bisa ketemuan, pakai by phone, pakai via WhatsApp, pakai video call yang lain-lain, minta ampun. Nah, al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki sang ibu. Wanita yang telah banyak berjasa bagi kita, yang telah banyak berkorban bagi kita, ketika kedua orang tua kita ridha kepada kita, ini juga menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan menerima daripada taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan silaturahmi yang sangat singkat nih di bulan Ramadan ini diberkati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amalan diistiqomahkan. Anda ulang sekali lagi ya.
Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Nanti di penutupnya bisa dibaca lagi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dibaca ketika duduk, ketika berbaring, ketika selepas membaca Al-Qur'an, dibaca ketika malam, bicara atau dibaca dalam kondisi hati kita ingat kepada Allah. Allah tidak suka dengan hati yang kosong. Ketika kita baca asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Astaghfirullah ya Allah, hamba memohon ampun dari segala dosa-dosa yang hamba kerjakan, baik yang kecil ataupun yang besar, yang tampak ataupun yang tidak tampak. Hamba berlindung kepadamu ya Allah daripada beribadah tidak untuk mendapatkan keridhaanmu ya Allah. Nas'alukal jannah. Surga milik Allah. Maka dua ini dalam hadis apa? Tidak ada yang bisa menguasai kecuali Allah. Mintalah surga kepada Allah. Nah, kita minta yang sangat tinggi sebagaimana Rasulullah meminta apa? Minta dimasukkan dalam Firdausul A'la. Oh, lemah amalan kita. Masya Allah, Nabi mengatakan al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang paling dicintainya. Kalau kita sudah komitmen menjadikan Rasulullah ahabbun nas ilaina, manusia yang paling kita cintai, maka insya Allah kita akan dikumpulkan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa na'udzu bika minan nar wa iyadu billah ya Allah, dan jauhkan kami daripada neraka-Mu. Nah, ini kapan wasilahnya? Inilah bulan suci Ramadan. Maka jangan sepelekan kebaikan di bulan suci Ramadan. Apapun sekecil daripada amalan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, ini jangan sampai dilalaikan. Nah, di program yang seperti ini dirutinkan, jadi kita tetap istiqomah, bersabar insya Allah. Sebentar lagi mudah-mudahan wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah tampak. Masya Allah, banyak negara-negara yang Masya Allah sudah banyak perkembangannya. Di sini insya Allah kita harapkan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan orang akan berlomba-lomba masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, ini tergantung apa? Tergantung kuatnya daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah ujian yang kita hadapi saat ini pasti semua ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kita untuk menjadikan rumah-rumah kita sebagai madrasah. Maka disebut dengan madrasatul Ramadaniyah. Apa? Madrasah ini adalah sebuah lembaga pendidikan di mana orang yang selesai daripada madrasah tersebut, dia akan mendapatkan kelulusan yang baik, nilai yang baik, akhlak yang baik. Dan tidak ada madrasah yang lebih baik di dalam mendidik hamba-hamba Allah selain daripada madrasah di bulan suci Ramadan. Jazakumullah khairal jaza atas waktu yang telah diberikan kepada teman-teman pengurus semuanya. Mudah-mudahan terutama kepada pengurus Masjid Al-Ikhlas ini semuanya insya Allah mudah-mudahan semua sehat walafiat. Para jemaahnya juga muslimin dan muslimat, jemaah rutin pengajiannya ini terus istiqomahkan. Jangan sampai kita ini pesimis. Karena kita orang yang beriman. Kalau orang yang tidak bertuhan dia pesimis. Orang yang beriman dia meyakini annallaha ma'ana. Allah bersama saya. Allahu ma'i. Allah bersama saya. Allahu syahidi, Allah menyaksikan saya. Allahu nadhiri, Allah memperhatikan saya. Hadza huwal iman. Ketika perasaan diperhatikan sudah tidak ada perasaan disaksikan oleh Allah. Allah menyaksikan dan Allah tahu kesulitan kita saat ini. Nih stok berasnya udah mulai habis, dapurnya udah mulai megap-megap, yang cicilannya udah mulai harus dibayar. Allah tahu. Allah minta kepada kita dengan musibah yang Allah berikan supaya kita ini dekat.
Maka Nabi mengatakan apa? Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarru'ah. Apabila Allah cinta kepada seorang hamba, Allah uji hamba tersebut. Kenapa? Liyasma'a tadarru'ah. Allah sudah rindu dengan tangisannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi Anda tekankan, hindarkan perbedaan pendapat yang menyebabkan perpecahan. Apalagi perdebatannya, mohon maaf, di kalangan awam. Ini dijauhkan. Oh, ini hadisnya bagaimana, ini bagaimana, ini begini. Sibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah. Allah mengatakan apa? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak satu manusia pun yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak satu jiwa pun yang akan mengetahui di mana dia akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi wasyahada, yang mengetahui perkara yang gaib dan tampak hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan kapasitas kita. Wa yunazzilul ghaitha, Allah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui yang di rahim wanita, ini laki-laki atau perempuan, yang mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bukan bidang kita jangan dibahas. Jangan masuk. Ustaz, ini ada hadisnya. Betul. Hadisnya betul. Yang bahaya kalau kita salah menafsirkan hadis. Ustaz, ini ayatnya ada. Ayatnya betul. Cuman yang bahaya kalau kita salah dalam menafsirkan ayat. Tapi bulan Ramadan, kuatkan ukhuwah. Tanamkan persatuan. Dan Anda ingatkan sekali lagi, mengenai masalah zakat ini. Dalam fikih 4 madhab, terutama dalam madhab Imam Syafi'i, ada istilah disebut dengan zakat muajjalah. Zakat yang disegerakan pembayarannya walaupun belum sampai waktunya. Haulnya belum sampai. Kalau zakat harta ini misalnya, kalau sudah sampai 1 tahun, maka wajib dikeluarkan. Ustaz, Anda belum sampai 1 tahun, tapi Anda mau berikan kepada fuqara dan masakin, bantu. Jadi dalam kondisi seperti ini difatwakan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bil khusus ketika turunnya masaib, banyaknya musibah, banyaknya orang susah di sekeliling kita, Anda mengajak kepada teman-teman, yuk segerakan bayar zakatnya, kita salurkan zakat kita kepada orang-orang fakirnya, miskinnya, orang gharibnya, orang yang memiliki hutangnya, orang yang dalam kesulitan, bantu. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selagi hamba tersebut mau menolong saudaranya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ini yang bisa Anda sampaikan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairul jaza. Istiqomah terus, insyaallah istiqomah untuk meraih husnul khatimah, dan ketahuilah insyaallah dalam sunnah ada kejayaan. Atsabakumullah ma'juran insyaallah. Ini Anda kembalikan kepada Pak Ihsan sama Mas Bagus insyaallah. Terima kasih Pak Ustadz atas kajiannya, sangat mencerahkan ya, bahwa kita harus suka hobi tobat, hobi meminta ampunan. Nah, ini baru mungkin ya, hobi tobat ini. Kita kan kadang-kadang tobat malu, ternyata harus jadi hobi nih. Harus jadi hobi. Harus jadi hobi ternyata. Oke. Bapak-bapak, Ibu-ibu, apakah ada pertanyaan? Untuk mengawali ini ada satu pertanyaan via chat Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana menjaga agar keimanan tetap istiqomah, terutama di luar bulan Ramadan, kalau seandainya iman naik turun? Terima kasih Ustadz. Ya, ada satu ungkapan yang disampaikan Sayyidil Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau pernah menyampaikan satu makalah yang sangat dahsyat ya. Beliau mengatakan bitakrir yuhsalu ta'thir. Ana ulangi, bitakrir yuhsalu ta'thir. Setiap ibadah ataupun ketaatan yang diulang-ulang, inilah yang akan mendatangkan sifat. Jadi bulan Ramadan ini kenapa sih kita diminta untuk menyibukkan dengan ibadah, dengan puasa, dengan baca Quran, dengan ketaatan yang lain, dengan harapan apa? Perkara yang selalu diulang-ulang, ini mendatangkan sifat dalam kehidupan kita. Jadi iman naik turun betul, naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Nah, dengan istiqomahnya kita di bulan Ramadan, siapa yang sukses di bulan Ramadan? Nanti orang yang mampu membawa sifat-sifat dalam madrasah Ramadaniyah dibawa keluar madrasah Ramadaniyah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat ini dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kapan ini kualitas salat kita bisa dapatkan seperti ini?
ketika sifat-sifat di dalam sholat ini kita bisa realisasikan di luar sholat. Dalam sholat suruh tundukkan pandangan melihat tempat sujud. Bisa nggak di luar sholat jaga pandangan, nggak lihat perempuan yang wa'iyadzubillah pakaiannya telanjang. Sehingga hafalan yang nggak kuat-kuat, baca Qur'annya nggak nyamat-nyamat. Karena matanya tiap hari apa? Melihat maksiat. Dalam sholat kita perintah wajib di akhir untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Di luar sholat, absus salam. Nah sekarang kita tinggal membawa nilai-nilai yang kita dapatkan di bulan Ramadan untuk meningkatkan iman kita jadikan setiap bulan seperti Ramadan. Masya Allah. Dulu sahabat seperti itu. Ya lait. Mereka berharap seandainya setiap hari menjadi Ramadan. Setiap minggu menjadi Ramadan. Setiap bulan menjadi Ramadan. Mereka berharap setiap waktu adalah Ramadan. Jadi kalau kita bisa bawa nih, kayak kita misalnya di Masjid Al-Ikhlas. Kalau di masjid semangat, Ustaz. Iman naik, suasana, ada orang sholat ikut sholat. Kalau udah di rumah malas. Menandakan apa? Kita belum bisa bawa apa yang kita dapat di Masjid Al-Ikhlas, yuk terapkan di rumah. Kalau kita bisa bawa suasana Masjid Al-Ikhlas sektor 16, kita bawa ke rumah masing-masing, dimanapun ibadahnya tidak menjadi masalah. Ustaz, anak kalau di rumah ini semenjak lockdown ini jadi males semuanya. Kenapa? Karena kita nggak mau membawa nilai-nilai yang sudah kita dapatkan di masjid, kita nggak mau bawa di dalam rumah. Nah, wallahu alam. Seperti itu Mas Bagus, Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Intinya harus membawa kebiasaan Ramadan ini ya, keluar di luar bulan Ramadan. Masya Allah. Tantangannya berat ini. Oke, Bapak-Bapak ada pertanyaan lain? Pak Budi, Pak Cahya tadi kayak udah mulai goyang-goyang nih. Pak Budi, Pak Cahya nih kayak mau nanya tadi nih. Pak Budi mau nanya nih, silakan. Ya, Pak Budi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan dari pertanyaan sebelumnya, memang kondisional untuk yang disampaikan Pak Ustadz, dan pertanyaannya adalah dengan naiknya turunnya keimanan ini, kita harus mampu untuk membawa tiap kondisi apapun di dalam konteks keimanan atau ibadah pada Allah. Nah, mungkin ada satu tricky, maksud saya ada satu sistem atau bukan sistem, maksud cara sehingga kita bisa benar-benar mendapatkan nilai itu benar sukses di dalam konteks kehidupan kita, baik setelah Ramadan, dalam Ramadan, sehingga setelah Ramadan pun juga kita dalam kondisi istiqomah. Itu aja Pak Ustadz. Ya, jazakallah. Masya Allah Pak Budi, semoga sehat walafiat selalu insya Allah. Amin, amin. Setiap manusia pasti memiliki manhaj ataupun metode ya. Cara-cara yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita satu metode yang sangat dahsyat. Metodenya apa? Adalah kembali untuk mengenal kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1 kali 24 jam. Karena kalau menggunakan metode manusia ataupun akal kita, sekarang banyak dibuat metode-metode. Dan selagi metode ataupun manhaj tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka wasilah ini apapun bisa digunakan. Dan ini situasional, setiap negara, setiap daerah, setiap lingkungan, kondisi daripada lapangan yang ada ini berbeda-beda. Yang sukses, metode yang paling ampuh adalah bagaimana kita semakin hari semakin mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana Rasulullah di bulan suci Ramadan? Maka dalam hadis dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana ajwadun nas. Rasulullah ini adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Namun ketika datangnya bulan suci Ramadan, Nabi menjadi orang yang lebih dermawan, yang mana kedermawanannya ini lebih dibandingkan bulan-bulan yang lain. Nah, dikiaskan sama ulama, kalau Nabi yang sangat dermawan di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan meningkatkan kedermawanannya, begitupun dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka konsepnya yang diajarkan Rasulullah di Masjid Nabawi ini yang dihidupkan ada 4. Ya. Baik dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.
Nah, ini bisa kita hidupkan di rumah kita. Yang pertama, Nabi menghidupkan dakwah ilallah. Hidupkan suasana dakwah di rumah kita, Pak. Jadi rumah nih, kalau dulu sebelum COVID nih, rumah nggak pernah dibacain Quran. Rumah nggak pernah dibicarakan keagungan Allah. Rumahnya nggak pernah dipakai ibadah sama Allah. Alhamdulillah, salah satu hikmahnya COVID, rumah umat Islam saat ini nggak seperti kuburan lagi. Rumah dihidupkan dengan dakwah ilallah. Yang kedua, rumah kita dihidupkan dengan ta'lim wa ta'allum, belajar dan mengajar ilmu agama. Kita sebagai suami yang punya kemampuan sedikit, ajarkan istri kita. Istri yang memiliki kemampuan, ajarkan anak-anaknya. Dan yang ketiga, rumah digunakan untuk adzikr wal ibadah, untuk berzikir dan ibadah. Dan yang keempat, rumah digunakan sebagai tempat untuk meningkatkan akhlak kita. Nah, ini 4 metode yang dihidupkan Rasulullah SAW ketika beliau hijrah dari Mekah dan ke Madinah. Maka beliau sibukkan dengan 4 amalan. Jadi ketika dari Mekah ke Madinah, yang pertama Nabi bangun masjid. Kemudian meluangkan masa untuk masjid dan menghidupkan amalan masjid. Nah, sekarang kita balik. Kita dilarang ke masjid dengan alasan yang syar'i. MUI keluarkan fatwa, pemerintah melarang. Bahkan begini risikonya. Oke. Bisa enggak rumah kita dihidupkan dengan 4 amalan? Yang pertama, hidupkan dengan dakwah. Biasakan bicara keagungan Allah di keluarga kita. Alhamdulillah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang telah memberikan. Bicarakan keagungan Allah. Yang kedua, ta'lim wa ta'allum. Karena dalam hadis, rumah yang digunakan untuk ta'lim menjadi halaqatul Quran, illa nazalat ta'limus sakinah, kecuali di rumah tersebut Allah turunkan sakinah. Wa ghasyiyatuhum rahmah. Rumah tersebut dicuci rahmat. Wa dzakarahumullah fi man indah, Allah banggakan rumah tersebut dan orang yang berzikir di dalamnya di majelisnya para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipakai zikir dan ibadah, Nabi mengatakan la taj'al buyutakum kal maqabir. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Nah, jadi 4 amalan ini, dakwah ilallah, ta'lim wa ta'allum, zikir dan ibadah dan pembinaan akhlak, boleh dilaksanakan dengan metode dan cara yang sesuai dengan kondisi yang kita hadapi saat ini. Nanti insya Allah wabahnya diangkat, yuk sama-sama kita makmurkan lagi Masjid Al-Ikhlas Sektor 16. Anda juga sudah kangen ini. Ini ustadz-ustadz semuanya lockdown. Kajian di sini di cancel, kajian di Malaysia semuanya apa? Udah. Allah punya keputusan. Allah punya ketentuan. Kita sebagai seorang muslim, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya. Inilah haula wala quwata illa, ada artinya nih. Tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat, tidak ada kemampuan untuk menjalankan taat, melainkan dengan pertolongan Allah. Yang punya uang, yang punya jabatan, semuanya, yang punya ilmu, yang alim, yang tidak alim, semuanya sekarang ini tunduk. Disuruh tunduk sama Allah Subhanahu wa taala. Baru diuji dengan diturunkan satu makhluk kecil yang namanya Covid Corona. Dia dihidupkan amalannya, mudah-mudahan kita dan Al-Faqir semuanya bisa mengamalkan amalan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah, Hasan. Bagi Bapak, Ibu-ibu ada pertanyaan? Pak Badawi? Ada pertanyaan Pak Badawi? Saya terdiam Pak. Baiklah Pak Ustadz, untuk mengakhiri acara ini mohon ditutup dengan doa supaya Allah segera mengangkat wabah ini. Assalamualaikum Ustadz. Di chat. Oh, masih ada? Alhamdulillah. Di chat. Pak Heru ya nih? Oh, Pak Heru. Monggo Pak Heru. Ada chat. Oh, via chat. Oh, maaf. Oh iya dah, minta dibacakan. Pak Ustadz, apa doanya agar kita bisa menahan hawa nafsu yang negatif? Syukron. Ya, dalam riwayat disebutkan doa yang salah satu yang paling dahsyat ya, ketika kita dihadapkan untuk melakukan hal-hal yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala, ini perbanyak kita baca, minimalnya kalau bisa kita baca dalam sekali duduk itu 100 kali membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi minimalnya dalam riwayat orang yang membaca la haula wala quwata illa billah 100 kali, minimalnya apa? Allah Subhanahu wa taala akan cabut kegundahan dan kelisahan dalam hatinya. Dan yang kedua, ini satu tips dari anak. Biasakan
ketika minum dan makan membaca doa? Ada air enggak? Coba minta air gelas. Nanti Pak Ihsan sampaikan, Mas Bagus sampaikan. Ini ada gelasnya. Ya udah, ini situ. Yakfi. Yakfi ya walad. Ini. Jadi sunnahnya minum nih, baca bismillah, minum. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Al-Imam Mutawalli Sya'rawi beliau mengatakan, orang yang minum dengan cara sunnah, maka dalam sebuah athar disebutkan, selama air tersebut masih ada di badannya, dan dia minum dengan cara sunnah, maka apa? Allah haramkan jasadnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Karena pengaruh air yang masuk, makanan yang masuk ini yang membuat nafsu kita ini semakin besar, Pak. Dan kita tahu Ramadan ini adalah wasilah kita untuk menekan hawa nafsu kita. Apa saja yang masuk, baca doa, baca bismillah. Maka Nabi SAW mengatakan, ya ghulam samillah, wahai anak muda, makanlah dengan menyebut bismillah. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan kamu. Wakul mimma yalik, makan yang terdekat. Banyak saat ini kita melalaikan adab makan, sehingga kita bingung, Ustaz, ana udah sholat kok masih maksiat? Ana udah baca Quran kok pengennya masih maksiat? Maka kita perhatikan adab sunnah-sunnah ketika minum ini kita perhatikan. Ini Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah seorang ulama muhaddits, mufassir, ulama besar di Mesir. Dan bahasa beliau ini memiliki makna yang sangat dahsyat. Dan kita rasakan setiap sunnah yang kita hidupkan dalam tubuh kita, ini akan menjadi benteng di mana kita akan terjauh daripada maksiatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu aja Mas Bagus. Jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan diberkahi. Amin. Salam kepada teman-teman semuanya. Ya, Pak, mohon ditutup dengan doa, Pak, untuk kita dijauhkan dari wabah segera oleh wabah ini. Majelis ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah, hakikna bit taqwa wal istiqamah. Allahumma arzuqna lailatal qadri ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa Anda sampaikan. Kalau ada yang benar semuanya datang dari Allah. Apabila ada kesalahan semua karena kebodohan dan kelemahan ilmu Anda. Maka Masya Allah kita jangan lupa menutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.